Hai para sahabat dan keluarga dimanapun Anda berada, salam sehat dan damai sejahtera dari saya Puji, lokasi di Palembang. Jadi pada hari ini ya, hari Minggu tanggal 12 Juni ya. Nah, saya akan sedikit sharing tentang musibah yang menimpa keluarga kami, tepatnya keluarga suami saya ya, yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Jadi pada tanggal 8 Juni awalnya itu dimulai dari adik dari suami saya. Jadi suami saya itu 5 bersaudara, dia anak paling besar. Nah adiknya ini yang nomor 2 laki-laki itu mulai mengalami batuk-batuk tanggal 8 Juni. Kemudian tanggal 9 Juni batuknya bertambah dan kurang nafsu makan. Tanggal 10 mulai demam dan tanggal 11 dibawa ke rumah sakit, diopnam di rumah sakit dan dites rapid test. Hasilnya negatif. Nah, kemudian tanggal 13 itu di swab di rumah sakit tersebut. Tanggal 14 dia sudah mulai mengalami sesak. Namun pada tanggal 15 Juni dia minta pulang ke rumah. Jadi dia mendesak minta pulang ke rumah dan akhirnya dia pulang ke rumah dari rumah sakit tersebut. Nah, selama di rumah itulah dia mengalami sesak yang semakin parah ya, semakin parah. Kemudian dia meninggal tanggal 20 Juni. Tentu saja hal ini cukup membuat kami kaget karena selama ini dia tidak pernah sakit, keluhan sakit tidak pernah, terus tidak pernah juga dirawat di rumah sakit. Jadi tahu-tahu dia meninggal. Nah, kemudian pada saat dia sudah pulang ke rumah tadi tanggal 15 kan dia minta pulang ke rumah. Nah, waktu ke rumah itu kan dia mengalami sesak, dia butuh obat segala macam. Jadi akhirnya saudaranya yaitu adik suami saya yang lain, ada 2 lagi yang lain itu mengunjungi. Jadi membantu membelikan oksigen portable gitu ya, membantu membelikan obat-obatan lah untuk dia. Walaupun dengan protokol kesehatan ya, sudah pakai masker gitu ya, mereka mengunjungi. Nah, sampai akhirnya meninggal itu kita masih nggak tahu kalau dia itu sebenarnya positif COVID atau tidak karena hasil swab belum keluar. Tetapi kita sudah mulai waspada ya, jadi sudah mulai menjaga jarak dengan, jadi yang 2 adiknya ini juga sampai di rumah itu yang langsung mandi, yang langsung pisah kamar sama anak-anak dan keluarganya gitu ya. Tetapi pada tanggal 25 itu hasil swab yang almarhum baru keluar dan dinyatakan positif. Dan 2 adik ini yang tadinya membantu membesuk ya, ternyata juga sudah memperlihatkan gejala-gejala. Jadi ada yang demam, ada yang mulai batuk-batuk gitu ya. Termasuk ada mertua perempuan saya, jadi mamanya suami saya itu juga di dalam satu rumah itu. Di situ juga mengalami hal yang sama. Jadi mamanya waktu itu juga sakit kepala, ada vertigo, ada demam, ada batuk-batuk juga. Nah, pada tanggal 26, jadi pada tanggal 26 ini adik yang paling kecil laki-laki itu mengalami usianya sekitar 37 ya, 30-an lah pokoknya ya. Nah, itu mulai mengalami sesak dan kita lihat cukup parah, dan istri almarhum juga mengalami batuk-batuk juga ya, sudah mulai demam, batuk-batuk. Jadi kami sarankan untuk ke rumah sakit. Jadi mereka berdua ke rumah sakit. Pada saat sedang menunggu kamar di ruang IGD, kondisi mertua saya, mamahnya suami saya ini agak menurun. Dia mulai sesak ya, jadi kita juga akhirnya antarkan ke rumah sakit sorenya. Jadi kalau itu siang, jadi agak sore rumah sakit. Nah, waktu diantar ke rumah sakit di IGD, jadi mereka bertiga sedang menunggu kamar, tiba-tiba mama mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal. Pada saat meninggal itu waktu itu di rapid test dan hasilnya memang reaktif, namun kan kita belum tahu hasil swabnya positif atau negatif. Tetapi karena memang akhirnya
meninggal karena sudah dalam kondisi gejala-gejala COVID, maka mama melalui prosedur COVID ya, melalui prosedur COVID. Jadi yang langsung dibungkus di kantong jenazah gitu ya, yang langsung tidak boleh disemayamkan lagi dan langsung disimpan di rumah duka saat itu. Nah, jadi malam itu juga jadi sore mama itu ke rumah sakit ya, sedang menunggu kamar, dia mendapat serangan jantung dan dia meninggal sekitar pukul setengah 7 atau jam 7 malam ya. Itu pada tanggal 26. Jadi anaknya duluan itu tanggal 20 dan mama kami ya, mama mertua saya itu tanggal 26. Dan ini cukup membuat kami syok karena dalam waktu 6 hari kami harus kehilangan 2 anggota keluarga yang sangat kami cintai. Sementara 2 anggota yang lain pun harus dirawat di rumah sakit ya dengan suspek COVID, dan yang lainnya setelah tadinya kami tes semua rapid ya sebelum jadi waktu sekitar tanggal 22, 23 itu kami rapid semua. Jadi kami beli alat rapid, itu hasilnya negatif. Tetapi kenyataannya setelah di swab ternyata keluar hasil swab, ternyata ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, jadi ini membuat kami ya terpukul ya. Jadi keluarga itu ada yang akhirnya berpencar, ada yang pergi ke kos gitu ya untuk isolasi mandiri. Jadi mereka langsung isolasi mandiri. Nah, kebetulan karena kami tidak satu rumah, saya dan suami itu tidak satu rumah, dan kebetulan juga kami tidak membesuk almarhum gitu ya lewat video call, maka pada saat di tes swab kami bersih gitu ya. Jadi dalam keadaan seperti ini ya akhirnya keluarga kami lah yang ya bersyukur ya kepada Tuhan, keluarga kami masih bisa kemana-mana untuk membantu saudara-saudara kami yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengurusi kremasi mama. Jadi kami putuskan mama itu dikremasi ya, kami bisa masih mengurusi kremasi, administrasi segala macam itu. Nah, kenapa akhirnya saya membuat video ini ya? Jadi setelah kejadian ini membuat kami terpukul. Jadi saya itu cuman berani cerita sama orang-orang teman-teman saya terdekat. Saya minta dukungan doa, minta dukungan ya semacam semangat, motivasi dari mereka, penghiburan. Jadi saya nggak berani bilang sama orang-orang karena saya nggak mau dipusingin nanti banyak tanya lewat WA segala macem. Sementara hati kami tuh masih down. Tetapi suatu hari ada teman, jadi teman dari suami, satu lagi teman dari saya. Jadi ini berlainan ya, lainan keluarga. Mereka menelpon kami. Jadi mereka menelpon kami maksudnya mau sharing, tanya-tanya karena keluarga mereka pun sepertinya terkena, ada yang suspek COVID. Jadi mereka mau sharing karena mungkin mereka mendengar kami sudah mengalami duluan. Nah, waktu saya ditelepon sama teman saya ini, dia bilang, sebelum saya telepon kamu, saya tuh tadinya nggak berani, dia bilang. Jadi dia menimbang-nimbang berhari-hari, kira-kira saya ini tersinggung nggak ya kalau ditanya-tanya tentang COVID, kira-kira saya ini masih masa dalam berduka nggak ya. Jadi waktu itu saya tersentuh, kok dia sampai begitu ya, kok saya ini siapa ya sampai kayaknya harus ditimbang-timbang dulu baru nelfon saya. Saya pikir apa yang bisa saya bantu, oke saya bantu. Akhirnya dia cerita dan saya bisa men-sharingkan apa yang kami alami, apa yang harus dilakukan kepada teman saya ini. Kemudian saya berpikir kalau saya tidak membuka diri, orang-orang kan nggak tahu sebenarnya bagaimana keadaan saya gitu. Apakah saya open, apakah saya memang sudah mau membantu atau sharing. Kan mereka ya pasti kita tahu lah ya, rata-rata korban COVID itu banyak kan memang yang seperti mengasingkan diri, nggak mau cerita, tertutup. Tetapi saya tersentuh oleh teman saya ini. Saya merasa juga sangat bersalah ya.
bila saya tuh tidak membuka diri dan tidak berbuat apa-apa. Karena pada akhirnya beberapa dari teman saya itu banyak yang tidak mengerti bahwa betapa bahayanya COVID ini. Jadi mereka tuh merasa COVID ini masih jauh gitu loh, masih sebatas berita-berita di koran. Padahal sebenarnya sudah sangat dekat. Bahkan keluarga dan sahabat terdekat pun sudah mengalami. Berarti ini kan sudah banyak. Ada yang bilang malahan, jangan-jangan data dari pemerintah itu bohong. Masa sih sebanyak itu yang terkontaminasi COVID, yang sudah suspek COVID? Malah ada yang bilang begitu, sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Jadi sementara PSBB ini sudah mulai ditarik, mal-mal sudah dibuka, itu saya melihat orang-orang dengan entengnya ke restoran, ya, ke mall, tidak menghindari kerumunan. Itu rasanya sangat prihatin saya, ya, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Makanya saya akhirnya memberanikan diri untuk membuat video ini agar kita semua tuh bisa melihat bahwa ini sudah benar-benar pandemi yang bahaya loh kalau kita tidak menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi padahal kami ini semua sebenarnya sudah menerapkan, tapi karena masih ada beberapa kelengahan, itu yang membuat akhirnya satu saja yang terkena, maka seluruh keluarga kita tuh secara tidak kita sadari kita sudah menularkan. Nah, mudah-mudahan dengan saya mulai mau membuka diri ini, teman-teman atau para keluarga yang melihat video ini jadi lebih aware lagi, lebih waspada. Bukan berarti kita fobia atau kita parno, jadi kita begitu ketakutan. Beda kalau kita ketakutan, tetapi ini kita waspada untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID ini. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin masih akan banyak saya share lagi, tetapi mungkin di video-video lainnya. Jadi bila teman-teman semua, sahabat dan keluarga, ya, merasa video ini berguna, bermanfaat, ya, silakan untuk di-share, untuk supaya menjadi pembelajaran kita bersama gitu ya. Dan saya akan buat lagi video selanjutnya, atau teman-teman bisa tulis nanti di komen ya apa yang mau ditanyakan, ya, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, amin.